Ramah lingkungan tuh bisa loh dikerjakan dan siapapun bisa gitu. Nggak harus kita punya uh, punya posisi dulu atau punya pengaruh dulu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu di sekitar lingkungan RT, di lingkungan RW itu sudah. Wah, seru banget ya hari ini kita berbelanja bareng-bareng sama Ibu Ferry. Sekarang kita udah ke pasar, udah ke mall, udah beli juga dari depan rumah. Gimana Bu Ferry hari ini ngintilin saya belanja kemana-mana? Kesannya gimana Bu? Ya, ternyata belanja tanpa sampah itu bisa ya. Nggak dari mulai pasar yang biasanya kita kalau belanja ke pasar bungkusannya banyak banget, kantong plastiknya banyak banget gitu. Di mall juga ternyata bisa nggak pakai plastik dan juga di rumah. Jadi sebetulnya buat kita semua, buat ibu-ibu bisa sekali mengurangi sampah dari rumah kita dari mulai belanja di pasar dengan membawa kantong belanja sendiri, bawa wadah-wadah untuk makanan yang basah, untuk belanjaan kita yang basah. Kemudian di mall juga ada yang menyediakan refill, kita bisa mulai belanja refill atau juga bisa dari rumah belanja barang bahan-bahan keperluan rumah tangga dengan refill dan bisa dalam jumlah sesuai dengan kemampuan kita membeli. Ibu merasa tadi repot atau sebenarnya cukup mudah nggak sih Bu? Sebetulnya cukup mudah asal kita nggak lupa bawa tas belanja. Iya. Siapkan selalu di tas kita atau kemudian di mobil ya. Kalau kita naik mobil pribadi, kalau naik kendaraan umum kita bawa di tas. Insya Allah sih kita juga sebetulnya dingirit kalau kita nggak bawa belanja kita tuh jadi dibatasi sesuai dengan kebutuhan. Karena tas kita dan kemampuan kita ngangkat juga kan nggak sebanyak itu. Kalau ibu-ibu belanja di bawa plastiknya disediain sama toko, kita belanja sebanyak-banyaknya, bawa langsung ke mobil, tapi sampahnya begitu banyak. Itu salah satu hal yang mungkin mitos yang perlu diluruskan ya Bu, bahwa hidup ramah lingkungan itu anggapan banyak orang itu adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang ribet, padahal enggak ya kan. Justru ada kesempatan-kesempatan kita untuk justru irit ya ketika kita adopsi hidup ramah lingkungan. Bahkan tadi ada beberapa hal yang ketika kita beli jumlah pakai isi ulang itu lebih murah ya Bu ya daripada kita beli yang itu. Kira-kira ibu-ibu yang lain akan tertarik juga nggak Bu untuk mengikuti lifestyle ini? Saya bilang kalau ibu-ibu tuh gampang sekali berubah, gampang sekali bisa mengikuti perubahan yang dibutuhkan ketika kita menghadapi berbagai situasi. Perempuan itu resilient ya, saya bilang tangguh. Nah, masa sih soal sampah juga nggak bisa gitu? Pasti bisa. Jadi mengurangi sampah itu sebetulnya adalah kerja bareng, nggak bisa dikerjain cuma beberapa orang aja. Jadi saya mengajak ibu PKK, udah banyak juga mereka yang mengerjakan, tapi semakin banyak yang melakukan aktivitas mengurangi sampah di rumah, insya Allah Jakarta menjadi salah satu kota yang ramah lingkungan nantinya. Sampah di Bantar Gebang nggak penuh lagi karena kita meminimalkan sampah ada di rumah, dari rumah. Selama ini Ibu pengalamannya dengan ibu-ibu, dengan ibu-ibu PKK misalnya, itu tuh sebenarnya ibu-ibu tuh agen perubahan juga ya Bu ya. Sebenarnya kita sering mendengar pemuda gitu agen perubahan, atau kadang-kadang tuh kita lupa bahwa ibu-ibu juga agen perubahan selama ini gitu. Nah, apa ya yang kira-kira bisa kita kerahkan bersama-sama gitu supaya gaya hidup belanja masyarakat Jakarta itu secara kolaboratif kita semua menuju ke hal-hal yang seperti yang ini, yang ramah lingkungan, yang bisa isi ulang dan minim plastik. Dan alhamdulillah selama saya di Jakarta ini ya memimpin PKK dan lain-lain, saya ketemu banyak sekali sosok-sosok penggerak
yang sudah memulai. Namun mereka itu tidak muncul di permukaan, jadi nggak ada beritanya gitu. Kalau di Google kita cari Mbak Tiza pasti muncullah dia sebagai tokoh minim sampah ya, kota tanpa plastik apa? Iya, diet kantong plastik, kantong pasar plastik. bebas Tapi plastik, pulau kalau, plastik ya. Ibu-ibu ini sudah mengerjakan di tempat-tempat mereka, tapi tidak muncul permukaan. Jadi kita pengen kampanye bebas sampah ini itu juga dari menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh sosok-sosok di sudut-sudut Jakarta ini. Bisa dengan kita, kalau di sekitar kita ada, kita ucapkan terima kasih atau kemudian ikut bergabung gitu, ikut mensukseskan apa yang mereka perjuangkan. Dan kalau satu menularkan ke banyak orang, insya Allah lama-lama kita semua udah bisa bergerak ke arah yang sama. Kita kan kepinginnya belanja-belanja yang bisa isi ulang ini adalah sesuatu yang mainstream ya, bukan hanya orang-orang tertentu eksklusif ya. Bukan eksklusif, bukan hal yang baru gitu, tetapi menjadi oh ini memang seperti ini kehidupan kita seperti biasanya gitu. Nah berarti memang ibu-ibu itu banyak yang kita nggak tahu. Namanya mungkin nggak terkenal, tapi sebenarnya sudah melakukan perubahan lifestyle mereka ya. Apalagi kalau itu ditularkan kepada orang lain, wah itu sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa ya kira-kira. Pahlawan lingkungan. Dan itu banyak ya Bu, tokoh-tokoh seperti itu sebenarnya. Dan kita ingin mengangkat cerita-cerita mereka supaya menginspirasi bahwa ramah lingkungan tuh bisa loh dikerjakan dan siapapun bisa gitu, nggak harus kita punya posisi dulu atau punya pengaruh dulu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu di sekitar lingkungan RT, di lingkungan RW itu sudah bisa mulai bergerak. Kalau semakin banyak titik-titik yang mengerjakan ini, insya Allah lama-lama kan semuanya mulai mengerjakan mengurangi sampah. Bu terakhir ini kan ada kita sering melihat di mana-mana slogan Jakarta Kota Kolaborasi ya Bu ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan kolaborasi itu bayangannya Ibu seperti apa ya Bu kalau dalam konteks menjaga lingkungan hidup gitu? Sebetulnya banyak sekali cara kolaborasi. Kalau saya sendiri, kalau dari PKK, sebetulnya PKK itu sudah mengakar dan sudah banyak berada di sudut-sudut Jakarta. Tapi untuk bisa mengerjakan sebuah aktivitas kreatif itu kita butuh ajakan juga dari komunitas-komunitas. Seperti mungkin dari Mbak Tiza nanti bisa ngajak ibu PKK misalnya minim sampah, atau mungkin soal lingkungan lainnya dari komunitas yang pecinta lingkungan, pecinta tanaman, bisa bersama-sama dengan ibu-ibu bergerak ke rumah-rumah. Jadi gerakannya itu dari bawah, nggak cuma hanya kampanye. Kampanye penting, tapi dengan mengajak ibu-ibu, insya Allah kampanye ini membumi dan bisa terlaksana. Membumi dan bisa terlaksana itu yang penting ya Bu ya, karena kita bisa banyak bicara, tetapi ujung-ujungnya ibu-ibu juga kok yang melakukan. Yang di lapangan ngerjain tuh ibu-ibu, yang benar-benar membuat perubahan itu ibu-ibu. Oke, makasih banyak Bu Ferry telah menemani saya belanja hari ini. Terima kasih diajak. Moga-moga nggak kapok kalau saya ajak belanja-belanja lagi.